Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nita Susniatin dari SMA Negeri 1 Kembang. Ini adalah video saya yang keempat pada seri Semangat Guru 2, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Pada video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati. Yang ketiga adalah apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari dari empati adalah memahami empati dan perkembangannya. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun tetap menjadi diri sendiri. Kemudian ada 4 jenis empati. Yang pertama adalah empati global, yaitu mulai 0 sampai 1 tahun, proses alamiah empati. Yang kedua adalah empati egosentris 2 sampai 5 tahun. Anak bisa membedakan kesedihan itu bukan miliknya, kesusahan orang lain bukan miliknya sendiri. Yang ketiga adalah empati kognitif 6 sampai 10 tahun. Anak mulai memandang dari kacamata orang lain, khususnya yang dikenal. Yang keempat adalah empati abstrak 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditunjukkan pada orang yang dikenal saja. Empati terdiri dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor kognitif, yang kedua adalah afektif. Faktor kognitif itu merupakan pemahaman tentang nuansa emosi sebelum seseorang berempati. Kemudian untuk faktor afektif adalah saat seorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Manfaat dari empati pada pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah dapat mengerti perasaan orang lain atau peserta didik. Kemudian bisa menerima orang lain jika ada perbedaan, bisa memandang keadaan dari sudut pandang orang lain, dan yang terakhir adalah bisa mengantisipasi situasi sehingga bisa menentukan sikap yang sesuai. Bagaimana kita bisa mengasah empati? Ada banyak cara. Yang pertama adalah kontak mata, yang kedua respon yang sesuai, kemudian parafrase, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, transisi peran, dan yang terakhir adalah tidak memotong pembicaraan. Empati dapat diterapkan di dalam kelas, yaitu guru harus berkomitmen untuk melihat kebutuhan peserta didik dalam belajar, menyesuaikan kebutuhan pendekatan yang dibutuhkan, kemudian menggali aspek kognitif, afektif maupun behavior peserta didik saat mengenali situasi. Bagaimana lembar aksi 1 membantu untuk melatih empati? Menjadi pendengar yang aktif dengan meminta rekan untuk bercerita, bisa dengan pengalaman ketika mengajar. Dari lembar aksi 1 ini kita bisa mengenali situasi dengan empati dengan mengisi checklist pada lembar aksi, sehingga bisa mendorong kita untuk berempati. Apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang pertama adalah empati. Guru bisa berempati terhadap peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menggunakan lembar aksi untuk memahami karakter peserta didik dalam menentukan pendekatan yang sesuai. Yang ketiga adalah mengasah empati dengan menjadi pendengar yang baik. Yuk ikuti pelatihan seri Semangat Guru 2. Saya ini sudah ada di tema yang keempat, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Ini ada webinarnya, jadi sangat seru sekali. Yang belum ikutan bisa segera ikutan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini webinar. Scroll ke bawah. Nah, banyak sekali yang ilmu yang bisa kita dapat. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.